Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uut Haryanto bersama dengan anggota tim. Yang pertama ada Mas Sandy, yang kedua Mas Rosi, dan yang ketiga adalah Mas Sidik. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek kami, yaitu otomatisasi perangkat elektronik di lingkungan perkuliahan, di mana sebuah sistem IoT untuk pengelolaan perangkat elektronik dan pencahayaan di multi ruangan dengan integrasi Blink dan Firebase. Masalah yang kami tangani adalah kebutuhan otomatisasi pencahayaan yang hemat energi dan mudah dipantau, yaitu ada otomatisasi menyalakan lampu saat ada aktivitas atau PIR, kontrol manual lewat tombol lokal, kemampuan administrator untuk memaksa on-off dari jarak jauh, serta pencatatan riwayat event ke Firebase untuk analisa. Secara singkat, sistem kami memiliki 3 ruangan yang masing-masing punya PIR, LED, dan tombol manual. 3 mode operasi, auto, PIR, manual, dan tombol, dan force on-off admin via Blink. Fitur street light, lampu jalan, dengan mode manual tapi tanpa PIR. Integrasi Firebase menyimpan current, status, dan history. Blink untuk kontrol cepat dan Fireback UI. Sekarang saya tunjukkan alur singkat. Yang pertama, saya akan bergerak di depan pin R1. Sistem mendeteksi mention dan secara otomatis menyalakan lampu LED. Terlihat PIR mendeteksi gerakan LED 1 menyala. Event tercatat di Firebase sebagai PIR mention. Selanjutnya, saya akan tekan tombol manual di ruang 2 dalam mode manual, di mana lampu tombol on dan isotopik untuk R2 di set true. Tombol manual R2 ditekan, lampu menyala dan history mencatat button tombol. Yang terakhir, saya tunjukkan force on melalui aplikasi Blink untuk ruang 3, di mana lampu menyala meskipun PIR tidak mendeteksi kehadiran. Admin memaksa on ruang 3 via Blink. Sistem mencatat source admin dan admin force true. Saya Muhammad Sidik akan melanjutkan dari segala tersebut untuk rancangan dan juga piring. Pertama di sini akan terdapat alat USB-nya. Secara singkat, hardware tersebut dibangun di atas menggunakan ESP32 yang mengendalikan 3 unit lampu dengan EWM untuk masing-masing ruangan. Di situ menggunakan 3 sensor PIR untuk mendeteksi kehadiran ruangan. Selanjutnya juga ada tombol fisik, yaitu button untuk kontrol manual ruangan, dan juga 1 lampu jalan yang di situ ada 4 dan juga ada 1 button untuk tombol manual. Semua perangkat terhubung ke ESP32, data dan event dikirim ke Firebase serta kontrol jarak jauh lewat Bailey. Untuk ruang 1 terdapat LED yang terhubung ke pin 26, habis itu tombol pin ke tombol button ke pin 14,
ini. Selanjutnya ada pir ke pin 34. Untuk ruang 2 terdapat LED yang terhubung ke pin 27. Untuk tombol terhubung ke pin 12, dan untuk sensor pir terhubung ke pin 35. Untuk ruang 3 juga terdapat LED yang terhubung ke pin 22, tombol button terhubung ke pin 13, pir terhubung ke pin 32. Kami memilih pin-pin ini karena kompatibilitas PWM pada ESP32, ketersediaan input untuk pir tombol, di mana tombol digunakan untuk input pull up sehingga logika tekan atau low memudahkan wiring tombol ke GND. Untuk visual wiring dan demonstrasi, di sini terdapat USB32 yang terhubung ke LED dengan terdapatnya sensor pir dan juga tombol-tombol button. Selanjutnya ada dashboard atau PCB yang mengarahkan kamera ke koneksi ground dan VCC. Ini saya akan demonstrasikan untuk tekan R manual, yang dimana digunakan untuk menyalakan lampu. Perhatikan LED PWM reading ketika diperintah on akan hidup, dan juga pada saat ditekan off akan mati. Selanjutnya saya Sendika Mahendra dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada pengembangan firmware, logika program, dan integrasi cloud dari Blink dan Firebase sebagai database-nya. Nah, di sini singkatnya dari arsitektur firmware terdapat ada ESP32 yang menjalankan loop utama yang membaca sensor pir, tombol, dan menjalankan fading PWM agar pergantian lampu terasa soft. Lalu untuk integrasi Blink untuk kontrol UI ada segmented switch dan indikator, dan Firebase real time yang digunakan untuk menyimpan database, untuk menyimpan current status dan history. Nah, jadi alur datanya dari sensor pir menuju firmware, lalu menuju set output atau update test, lalu menggunakan perintah push ROM event to Firebase atau push ROM current to Firebase menuju Firebase, dan menuju flutter atau Blink sebagai tampilan dashboardnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi penting dari codingannya. Yang pertama ada update okupansi from pir. Nah, di sini untuk membaca pir set room saat deteksi, dan saat true dan saat false setelah timeout. Saat berubah push status ke Blink dan Firebase dengan source pir. Lalu yang kedua ada handle auto room dan room, di mana script ini berjalan hanya jika current mode 0 atau auto dan admin force atau sama dengan false. Nah, jika is occupied ini true, maka output akan diset ke on, dan jika false, output akan diset ke off untuk menulis event history source system. Lalu yang ketiga, selanjutnya di sini ada handle manual button. Nah, di mana ini adalah debounce tombol. Saat tombol ditekan, maka input pull up low dan toggle LED on, menandai is occupied ini
sama dengan new state manual press dianggap adalah orang. Lalu selanjutnya ada handle mode change, di mana ini adalah untuk menerima nilai segmented switch dari blink 0, 1, 2, dan 3. Jika 2 dan 3 yaitu adalah admin force true dan set output sesuai dengan source admin, dan jika 0 dan 1 maka admin force sama dengan fails, mode berubah dan event source berubah menjadi blink. Selanjutnya pada set output, fungsi set output atau PWM fetch step. Set output ini hanya mengubah let state dan PWM track, kemudian mengpush event current. PWM fetch step menjalankan transisi non-blocking antar PWM current menuju ke PWM target. Saya Rosi, saya akan melanjutkan untuk demo. Di sini saya ringkas meliputi merancang struktur data di Firebase seperti current status dan history, menyiapkan contoh query, menentukan metrik penelitian dan metode pengumpulan data, menyusun draft awal bagian metodologi dan hasil sementara untuk jurnal. Di sini terdapat yang tersistem dengan terintegrasi real-time database menggunakan Firebase. Di sini ada admin force dan current mode ini menunjukkan mode off. Lalu device ID menggunakan ESP32. Lalu is occupied di sini masih dengan kondisi false, di mana is occupied ini untuk mendeteksi bila ada gerakan atau motion yang bergerak. Nah, untuk let state ini masih dengan kondisi off. Ini untuk LED-nya, dan name-nya dengan ruang 1 atau R1. Lalu untuk update tanggal real time sekian, dan historinya juga tersimpan sesuai tanggal dan waktu. Lalu saya akan mendemokan untuk sistemnya. Di sini ada dashboard blinknya masih dalam keadaan off. Saya on kan di ruang 1. Nah, ruang 1 LED-nya on, dimana LED state-nya dengan kondisi on. Untuk is occupied itu mendeteksi gerakan atau motion yang ada di dalam ruangan 1. Dengan saya coba, untuk di dashboard blink dan real time database menunjukkan status true. Nah, itu menunjukkan ada objek atau gerakan di dalam ruang 1.